Nah, berbicara mengenai pusaka, di Keraton Jogja sendiri bukan hanya berwujud, tosan aji, bukan hanya berwujud keris, tombak, pedang, dan, beragam tosan aji yang lain, tetapi bahkan juga panji. Salah satunya misalnya teman-teman mungkin sering lihat ini adalah panji Kanjeng Kiai Tunggul Wulung. Jadi ini berasal dari kiswah Ka'bah di Mekah yang konon dulu pernah diberikan oleh Syarif Makkah di zaman Kekhalifahan Utsmani kepada Kesultanan Demak, yang kemudian akhirnya diwariskan turun temurun, dan sejak era HB1 ini menjadi salah satu pusaka yang dikeramatkan di Kesultanan Yogyakarta. Jadi di sini mencakup ada ayat Al-Kautsar, ada Asmaul Husna, dan syahadat. Dan teman-teman mungkin bisa ya sambil misalnya nge-search apa sih sebetulnya salah satu fadilah mungkin ya namanya ya dari surat Al-Kautsar ini, maupun juga Asmaul Husna, maupun kemudian ayat-ayat yang lain. Kalau zaman dulu, misalnya di tempat saya ada yang sakit panas kayak gitu, itu biasanya dibacakan Al-Fatihah 7 kali, kemudian Kulhu, Al-Falaq, Anas 7 kali, kemudian Al-Qatsar ini juga 7 kali. Ada yang kemudian juga membacakan 9 kali, ditutup sholawat Nabi 7 kali, kemudian tiup ke ke air, di gelas gitu, air putih, kemudian diminum. Alhamdulillah banyak yang sembuh. Nah, saya kemudian berpikir jangan-jangan konteks ketika surat Al-Kautsar ini dituliskan di kiswah ini ya, itu juga berkaitan dengan upaya mencari penyembuhan. Kenapa? Misalnya seingat saya pada waktu dunia waktu itu dilanda wabah flu Spanyol yang kemudian menewaskan ratusan bahkan jutaan orang pada waktu itu di seluruh dunia, termasuk kemudian ke Hindia Belanda. Di Jogja, Kanjeng Kiai Tunggul Wulung ini juga pernah diarak jadi keliling keraton, dan kemudian kalau tidak salah di catatan yang saya baca itu di tiap sudut sudut 4 dari keraton itu kemudian para ulama pengiring itu pada adzan kemudian sambil kemudian berzikir seperti itu. Nah, itu sebagai upaya tolak bala. Jadi saya memaknainya bahwa tolak bala itu bukan berarti bahwa kita membawa bendera ini kita arak lantas kemudian langsung sirna gitu, tidak, tetapi bahwa ada ikhtiar yang kemudian juga dilakukan oleh manusia untuk memohon kesembuhan dan memintanya tentu kepada Gusti Allah di situ, dan ada upaya juga pengobatan. Jadi dua hal yang sifatnya saling berkesinambungan. Itu yang kemudian saya saya maknai di dalam konteks Kanjeng Kiai Tunggul Wulung ini, sehingga ketika teman-teman bisa melihat ada surat Al-Kautsar, Asmaul Husna, itu kan nama-nama baik, kemudian ada syahadat, ini kan berkaitan tentang bagaimana ketika misalnya bahkan kita sakit, itu keimanan kita juga harus tetap teguh, kita tentu tetap harus minta pertolongan kepada Tuhan untuk kesembuhan kita, bahwa apapun itu sebagai sarana untuk kesembuhan, tapi penyembuh itu adalah Gusti Allah. Gitu teman-teman semua pemaknaan dari saya. Bila ada teman-teman lain yang punya makna lain silahkan bisa, atau informasi lain silahkan bisa di share ya. Terima kasih.